makhluk misterius tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah sebuah momentum sangat bersejarah bagi umat Islam. Perjalanan ini sangatlah panjang, menempuh jarak bermiliar-miliar kilometer yang dimulai dari Mekah hingga puncak langit ketujuh. Tentu perjalanan ini tak mungkin dapat ditempuh dengan kendaraan pada umumnya, bahkan dengan alat transportasi modern sekalipun. Perjalanan sangat agung ini tentu menggunakan alat transportasi yang istimewa. Hal ini sangat penting, mengingat rute serta persinggahan yang dilewati adalah tempat yang saling berjauhan, beratus-ratus kilo jaraknya. Kendaraan yang dipakai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama Isra dan Mi'raj disebut dengan buraq. Nama buraq sendiri diambil dari asal kata barq yang bermakna kilat, karena hewan tunggangan ini berjalan secepat kilat. Ada yang berpendapat dinamakan buraq karena memiliki warna putih mengkilat dan berkilau cahaya. Ada juga yang berpendapat dinamakan buraq karena memiliki warna loreng di kulitnya, sebagaimana orang Arab menyebutnya dengan kata bargak. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan bahwa dahulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah menetap di kawasan Syam, setiap bulannya selalu mengunjungi istrinya Hajar dan putranya Nabi Ismail di kota Mekah menggunakan buraq. Nabi Ibrahim mengunjungi keduanya di pagi hari, dan tak lama kemudian kembali lagi untuk tidur siang di rumahnya di kawasan Syam. Hal ini menunjukkan bahwa buraq memiliki kemampuan berlari sangat cepat, melebihi kendaraan manapun. Di dalam hadis Abu Jahim disebutkan bahwa Nabi Ibrahim mengunjungi Siti Hajar setiap bulan menggunakan buraq. Ia berangkat di pagi hari ke kota Mekah dan kembali untuk tidur siang di rumahnya di kawasan Syam. Bentuk fisik buraq yang ditemui Rasulullah adalah berwarna putih. Ukurannya lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bighal atau hewan persilangan kuda dan keledai. Memiliki tali kendali, diberikan lampu di punggungnya, dan dapat berlari sangat kencang. Langkahnya sejauh tempat yang ia lihat. Hal ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Aku didatangi Jibril bersama buraq. Ia adalah hewan tunggangan yang berwarna putih. Ukurannya lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bighal, keledai. Ia menaruh kukunya di ujung tempat yang ia lihat." Hadis riwayat Muslim. Sahabat keramat wali, ketika buraq sampai di pelataran Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, Rasulullah mengikat buraq di sebelah barat dari Masjidil Aqsa. Tempat bersejarah ini di kemudian hari dikenal dengan tembok buraq. Dari peristiwa ini, sebagai bentuk pengingat kita bahwa kisah Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat nyata. Terbukti dengan jejak tempat Rasulullah mengikut buraq yang masih diabadikan tempatnya hingga sekarang. Hal ini dikuatkan dengan hadis Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika kami telah sampai di Baitul Maqdis, Jibril menunjuk dengan tangannya, maka terbakarlah sebuah batu, dan ia mengikat buraq dengannya." Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah sekalian, kami berada di dalam Masjid Buraq, masjid yang berada di kawasan komplek Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Ini tempat di mana dulu Nabi yang mulia menambatkan buraq ketika sampai dari Mekah ke tempat ini, ke Masjid Al-Aqsa. Beliau simpan buraq di sini, kendaraan binatang seperti kuda, di bawah kuda, di atas keledai itu Nabi sebutkan warnanya putih ya. Dari sini Nabi yang mulia kemudian naik ke Bukit Moria, bukit yang sekarang dibangun Masjid Watu Sokro, dan beliau mi'raj ke atas. Ini dibangun masjid untuk mengenang saja ya, namanya Masjid Buraq.
Sahabat keramat wali, di kemudian hari, tembok Burok ini dipakai beribadah oleh kaum Yahudi dan dikenal dengan tembok ratapan. Menurut keyakinan kaum Yahudi, tembok ini adalah bagian terakhir yang tersisa dari kuil Sulaiman yang masih dapat digunakan untuk beribadah. Di tempat ini, kaum Yahudi setiap tahunnya selalu merayakan hari raya matahari, yaitu hari raya untuk memperingati penetapan matahari ketika Allah menciptakan alam semesta. Sahabat keramat wali, buruk adalah hewan tunggangan yang istimewa. Selain digunakan Rasulullah ketika malam Isra dan Mi'raj, buruk juga digunakan sebagai tunggangan Rasulullah di hari kiamat nanti. Hal ini dikuatkan dengan hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap nabi dibangkitkan di hari kiamat untuk mendatangi orang-orang beriman dari kaum mereka di padang mahsyar. Nabi Soleh dibangkitkan dalam keadaan menunggangi untanya, dan aku dibangkitkan dalam keadaan menunggang buruk." Hadis riwayat Hakim. Kesimpulannya, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung, dan pastinya Rasulullah ditemani oleh hewan tunggangan yang istimewa. Kita harus meyakini bahwa buruk adalah hewan yang mulia dalam Islam, yang dapat menempuh perjalanan sangat jauh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Inilah sekelumit tentang buruk, makhluk misterius tunggangan Rasulullah SAW. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Sahabatku yang berbahagia, saya sedang berada di dalam Masjid Qubatus Sakhroh atau Dome of the Rock, ya, di mana di tempat inilah Rasulullah SAW Mi'raj ke langit, ya, di atas Bukit Moria namanya. Kita lihat ya, ini kosong, ini tidak banyak orang berkunjung ke sini saat ini, ya. Nah, inilah batu Mi'raj yang dikenal, ya, batu Mi'raj. Kita lihat ya. Nah, seperti ini saudaraku. Inilah batu di mana Nabi yang mulia SAW naik ke atas langit, naik ke langit maksudnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Inilah batu di mana Nabi yang mulia naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidra Al-Muntaha. Allahu Akbar. Maka disebut Masjidil Aqsa sebagai gerbang langit. Nah, ini ada apa di sini? Ini ada, ya, bekas telapak kaki Nabi yang mulia ketika Mi'raj. Kalau di Makkah ada makam Ibrahim, di sini ada bekas telapak kaki Nabi, ya. Ini ada di dalam sini nih. Cuman tidak bisa kelihatan karena gelap. Ya. Nah, di sini nih juga ada rambut Nabi yang mulia di dalamnya. Yang biasanya dibuka orang memegang itu pada akhir di 10 hari terakhir Ramadan, di malam Lailatul Qadar biasanya. Inilah bangunan yang dibangun oleh khalifah dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Dahulu orang datang ke sini, ya, mengambil batu ini, dibawa pulang, tujuannya mencari berkah. Nah, Abdul Malik bin Marwan khawatir kalau dibiarkan akan habis batu ini, maka dipagar, dibangun bangunan berkubah. Ini kalau dari luar kelihatan, ya, kubah emas, Qubatus Sakhroh. Jadi kubah yang di bawahnya ada batu. Nah, ini juga yang kemudian diyakini oleh orang-orang Yahudi bahwa disinilah dahulu Nabi
Ishak disembelih. Jadi orang Yahudi meyakini yang disembelih bukan Nabi Ismail tapi Nabi Ishak. Nah, kiblat orang-orang Yahudi itu ke sini, ya. Nah, inilah di dalam Masjid Qubatus Sakhra atau Masjid Dome of the Rock.